Hai Sobat L, welcome to Showlist with me, Elizabeth Setiatmaja. Kali ini saya mengundang teman lama saya. Beliau adalah founder Fortrust Education yang bernama Bapak Gani Juandi. Stay tune. Selamat datang di Showlist, Pak Gani. Selamat siang, selamat apa nih sore, siang, malam ya? Saya jadi aneh manggil Bapak tuh Bapak. Biasanya Ko. Oh biasa gitu ya, oke. Boleh Dipanggil lah. Bapak atau Ko nih? Pak boleh mana aja kak? Kok boleh, Bapak juga boleh. Panggil Ko aja deh Oke, ya. Ko aja. Nanti salah ngomong lagi ya? Oke, Iya, oke. Jadi Ko Gani, thank you banget udah mau Thank you. datang ke Showlist. Ya, Edisi perdana loh, saya ngundang orang luar. Oh. Iya. merasa terhormat saya. Oke, kan kita udah lama Oh, udah kenal gitu juga ya? kan. Iya. Terima kasih, Liz. Jadi sebenarnya aku tuh udah lama banget pengen ngundang. Karena kan Ko Gani tahu saya punya 2 anak udah mulai mau remaja. Oke. Nah, biasanya kalau udah remaja nih, mama-mama udah mulai khawatir, aduh, Betul. anak kita cepet banget gitu kan. Toto udah remaja, bentar lagi udah mau kuliah gitu kan. Walaupun masih 4-5 tahun lagi. Iya. Tapi kan kita sebagai orang tua harusnya mempersiapkan dari awal ya, Ko ya. Iya, betul. Benar ya. Oke, nah jadi di kesempatan ini mungkin nggak cuma saya doang nih yang galau. Saya rasa di Sobat L juga pasti Betul. ada pertanyaan yang, iya nih anak saya juga udah mulai SMP pun udah bingung, SMP sekolah di mana ya, Iya. SMA-nya di mana ya, Betul. kuliahnya di mana ya, Iya. gitu. Jadi kalau menurut saya ini adalah satu hal yang baik ya kalau kita bisa bahas tentang Bahas ini, betul. ya. Nah, jadi aku punya pertanyaan nih kok. Sebenarnya kalau misalnya dengan situasi pandemik seperti sekarang ya, Oke. saya juga banyak dengar Hmm. anak-anak yang tadinya mau keluar negeri, akhirnya mereka jadi nggak jadi. Iya, Ya betul. kan? Nah, kalau menurut dari pandangan Ko Gani nih, selama ini kan di Fortrust sudah cukup lama ya, udah 15 tahun Udah saya rasa. 28 tahun. Nah, 28 tahun kan. Iya, udah hampir seumur saya. Nah, selama ini kira-kira ada efek gak sih dari pandemik dengan orang tua memilih anaknya jadi, ya udah deh nggak usah keluar negeri aja deh, jadi ke dalam aja deh. Nah, itu gimana menurut Ko Gani? Jadi memang kalau di pandemik ini banyak terjadi perubahan ya. Jadi yang biasa orang tua mengirim anak full semuanya udah set, ternyata kena pandemik ini Ya. Sesuatu yang sangat perubahan besar sekali gitu. Ya. Contohnya misalnya yang biasanya mereka masuk ke kelas, sekarang anak-anak belajar di rumah secara online. Ya. Jadi satu yang kedua adalah orang tua juga bingung ini anak sebenarnya belajar atau enggak, karena kan online kan ya gitu, bisa aja tidur-tiduran atau dia lagi belajar terus main game, itu kan part of that ya. Nah, karena hal itu terjadi waktu mereka di high school, terus waktu mereka lulus, terutama di tahun 2020 itu kan Oke. pandemik pertama ya, Ya. itu orang tua sangat galau sekali gitu. Karena waktu di bulan terjadi pandemik di bulan Maret itu, kan semua sudah online. Ya. Dan mereka melihat bahwa, wah anak saya belajar online, tapi kok belajarnya seperti ini gitu. Nah, kalau saya kirim mereka ke luar negeri, terus sekarang ke luar negeri nggak bisa, harus belajar online kan? Nah, Betul. sedangkan saya bayar uang sekolahnya mahal kan? Udah terlanjur bayar juga. Udah terlanjur bayar juga mahal. Jadi itu kalau dibilang galau, oh pasti. Nah, banyak juga orang tua yang akhirnya harus mengundur. Karena terus terang ini adjustment ya. Terjadi adjustment bagi orang tua, mereka yakin nggak yakin. Ya. Tapi kan kita lihat bahwa orang tua juga tahu bahwa anaknya umurnya kan juga terus bertambah. Nggak bisa di-freeze Nggak masalahnya. bisa diberhentiin kan Iya. gitu. Jadi mau nggak mau harus kuliah nih. Tapi kalau kuliah hybrid gitu. Terus terang memang dalam 1 tahun itu banyak terjadi freeze, istilahnya tidak orang tua. Jadi orang tua bilang ya udahlah Banyak yang nggak- cancel. dulu. Nah, ada yang kuliah di Indonesia, tapi kalau di Indonesia juga hybrid. Iya. Kuliah juga di Indonesia sama Bener, hybrid kan. iya. Cuman bedanya aja mungkin karena tuition fee-nya jadi lebih murah lah ya. Iya, Bisa, iya. saya coba dulu dah anak saya gitu. Nah, itu memang terjadi 1 tahun itu drop Oke. orang keluar itu banyak di stop lah ya gitu. Tapi sejak tahun kemarin tahun 2021 ya. itu karena sudah biasa ya, kita kan menjadi adjust, kita sudah mulai ngerti, anak-anak kalau belajar online juga sudah oke, orang tua jadi udah nggak kaget. Ya. Nah, dari tahun lalu itu mulai tuh orang tua mulai don't mind untuk ambil hybrid, istilahnya belajar, bukan hybrid, masih full online. Oke. Tahun lalu masih full Oke. online.
online untuk kuliah ke luar negeri gitu. Oke, jadi tetap pilih luar negeri, tetap tapi luar lakukannya di Indonesia. Yes, di Indonesia. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Mereka lihat kenapa di tahun 2021 mereka mau online tapi di luar negeri, istilahnya kuliah luar negeri tapi online gitu. Karena mereka pikir bahwa oke, nanti suatu hari kan border pasti buka. Jadi mereka expect-nya pasti anak saya bisa keluar negeri. Itu satu. Yang kedua adalah memang sudah mindset-nya pengen kuliah ke luar negeri kan. Udah dari awal Udah dari awal kan. Okay. Dia mau keluar negeri gitu. Nah, dalam 1 tahun itu terus terang mereka online dan kebanyakan akhirnya itu berhasil dalam kata lain bahwa oh ternyata anaknya bisa ngikutin. Itu satu dalam belajar online. Yang kedua adalah orang tua juga ternyata bisa save budget ya. Lumayan kan. Living cost kan cukup mahal ya di sini ya. Jadi saving the budget buat orang tua. Nah, tapi kelihatannya di tahun sekarang 2022 itu tentu kalau kita tanya kepada si anak maunya apa? Saya maunya face to face. Saya maunya traveling gitu. Karena bagaimanapun juga kan ya mereka lebih suka ke luar negeri daripada saya tetap di sini tapi belajar online. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya mengenai itulah perpindahan orang adjust dari dia online dan sekarang menjadi hybrid. Hybrid itu sekarang terjadi gini juga. Kalau mereka udah sampai ke satu negara itu, mereka juga tidak bisa masuk ke kampus. Oh gitu. Ya, belum bisa masuk kampus. Nah, mereka hanya bisa masuk kampus pada tempat pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, itu yang namanya hybrid. Di sini juga PTMT gitu dong ya. Ada gantian. 50% kelas ya, jadi mereka masuk terus kemudian nanti sama the kelas mereka online. Nah, itu yang terjadi hybrid yang terjadi. Nah, yang ke luar negeri. Tapi kalau misalnya selama mereka anaknya tidak traveling, that mean dia online. That's full online artinya. Full online kan? berarti, bukan hybrid berarti. Tadinya kan nangkepnya kita kalau hybrid, mungkin 2 tahun di Indonesia lah. Tahun terakhir aja baru kamu ke sana. Kalau itu lebih kepada pathway. Pathway. Jadi pathway itu, nah ini a bit different ya, agak beda. Jadi kalau misalnya kayak yang tadi dibilang 2 tahun di sini, terus kemudian terusin 2 tahun di sana, misalnya sekalian graduation. Betul, graduation. Nah, ini ada plus minusnya nih. Nah, jadi gini, misalnya dia kuliah 2 tahun di Indonesia setelah dia lulus SMA nih ya, terus dia kuliah 2 tahun di Indonesia di salah satu universitas lah yang kerjasama dengan luar negeri misalnya. Nah, dia 2 tahun dia kuliah di sini, lalu tahun ketiga keempat dia ke luar negeri. Keuntungannya memang satu secara uang sekolah bisa lebih hemat. Kedua pasti living cost karena kan mereka tidak istilahnya anaknya tinggal sama dia nggak perlu bayar lah istilahnya kan. Nah, jadi living cost dia save. Nah, cuman ada juga kekurangannya yang harus diperhatikan nih sama orang tua nih, yang kadang-kadang mereka tidak terlalu mikirin. Mereka hanya pikir bahwa, aduh anak saya SMA udah lulus, masa harus langsung pergi, aduh masih attach ya, maksudnya masih kangen ya gitu. Udah lu jangan pergi dulu deh kayaknya gitu. Nah, cuman yang harus diperhatikan adalah, kalau anak itu berangkat di tahun ketiga, berarti kan tahun ketiga ya, atau dia tahun kedua, tergantung dia negara mana yang dia pergi. Nah, contoh kalau dia berangkat ke tahun ketiga untuk meneruskan 3 dan 4, dia masuk ke universitas yang sudah masuk ke core subject. Core subject itu adalah subjek-subjek yang penting. Istilahnya gini, kalau di tahun pertama kita belajar general. Basic. Apa juga dipelajarin. Semua belajarin, dan itu gampang banget. Ya, kita tahun pertama, tahun kedua itu masih oke. Begitu masuk tahun ketiga, itu udah spesifik. Jadi misalnya kalau diambil engineering, itu udah benar-benar technical. Ya, udah benar-benar arsitektur udah very technical. Nah, takutnya adalah waktu dia di tahun pertama, tahun kedua di Indonesia, itu kan dia masih punya teman, dia punya family, secara living segala macam dia masih oke. Tapi waktu dia traveling ke sana, dia kan tinggal sendiri. Dia nggak ada orang yang ngebantuin dia. Kayaknya dia harus menyesuaikan. Jadi dia harus menyesuaikan hidupnya dia di sana. Mendadak mandiri. Ya kan, terus mendadak nggak ada siapa-siapa yang ngebantuin dia. Nah, pada waktu yang bersamaan dia harus mempelajari pelajaran yang sudah sangat susah, betul. Krusial gitu. Nggak ada adjustment time-nya lagi gitu ya. Nggak ada adjustment gitu. Dan itu banyak yang struggling. Karena dia belum lagi homesick ya. Aduh, gue udah belajar yang susah, gue nggak mikirin rumah lagi kan. Nah, jadi terus terang kasihan anaknya.
Walaupun di satu sisi ya menguntungkan yang tadi saya bilang, tapi kasihan anaknya karena is already nearly final year. Nah, kalau tahun ketiganya dia pasti hasil semester pertama itu ngedrop dulu biasanya tuh. Nah, takutnya kalau dia nggak bisa ngikutin, itu akan mempengaruhi nanti yang semester-semester selanjutnya. Akhirnya kelulusannya dia tidak maksimum. Dan tentu akan pengaruh kepada karir waktu dia selesai kuliah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, banyak orang tua yang nganggap enteng atau tidak dipikir, nggak apa-apa lah ya, anaknya pinter sama kok. Iya, anaknya pinter kok gitu. Padahal dia kasihan anaknya nanti waktu dia ada di sana. Oke, berarti sekarang kita belajar istilah ada yang namanya hybrid. Berarti kalau hybrid sebenarnya dia udah di negara itu juga. Di negara itu, cuman betul. masuknya digilir. Kayak kita sekarang ya PTMT. Online, face to face. Itu namanya artinya hybrid. orangnya udah di sana ya, anaknya udah di sana. Tapi kalau yang pathway artinya hafal. 2 tahun di sini, ya 2 tahunnya tapi nggak harus universitas itu. Ya kan? Mungkin universitas yang di Indonesia, tapi nanti dia ada kerjasama sehingga lanjutannya bisa keluar. Betul, itu namanya pathway gitu ya. I see. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada pandemik seperti ini, ada sempat riset nggak sih kena imbas juga nggak untuk orang-orang jadi ya udahlah toh kamu di luar negeri itu kan jadi malah lebih enak, malah mereka jadi berbondong-bondong mau anaknya di luar negeri semua, atau bahkan sebaliknya. Dari pandemik ini ya? Dari hasil research yang selama pandemik ini ke depan nih kira-kira ya mungkin akan efek di bukan tahun sekarang lah ya, mungkin kayak 2 atau 3 tahun gitu kan kadang-kadang mereka juga udah harus mulai nanya-nanya. Betul. Udah mulai mempersiapkan. Betul. Bahkan mereka jadi lebih kayak kalau gitu gini deh, ya udah kamu malah lebih enak ke luar negeri. Atau malah udah nggak usah, kamu di Indo aja. Tapi ngambil kuliahnya di luar negeri. Cuman kamu di Indonesia full. Belajar tapi online. Universitasnya itu online tuh jadi tren juga kan? Itu namanya online dong. Online, itu namanya belajar online, betul. Kampus-kampus di dunia sekarang mulai ada offering seperti itu nggak? Kalau dulu kan mungkin harus offline ya. Betul. Nah, dengan ada kayak gini mereka jadi lebih ada online nggak? Betul. Ada pilihan begitu juga? Ke depan, yes. Kalau kita lihat dari some of the university dunia yang biasanya banyak ada international student, itu banyak mereka yang sudah ada online juga. Karena udah keburu karena pandemik ya. Sejak adanya pandemik, university yang tadinya tidak fokus kepada online, mau nggak mau harus punya online. Nah, karena mereka sudah setting up, putting the budget, untuk bikin online ini, ya sekarang walaupun sudah face to face, ya sekalian aja karena sudah buat kan. Jadi mereka akan tetap mengeluarkan offline dan online kan? Kemungkinan mereka akan masuk tetap ke sana. Walaupun mereka tetap mengusahakan bahwa si anak itu datang face to face. Karena gimana pun pasti beda sih. Betul. Dan sekolah university maunya mereka datang. Yang ditawarkan di online, tapi ada perbedaannya juga. Kalau dia nawarkan online, yang kita harus bear in mind kan kadang-kadang kita nganggap bahwa kalau online itu mungkin lebih murah daripada face to face. Kan tanggapan kita Jakarta, karena online gitu kan. Living cost dia minimal. Tetapi yang kita harus bear in mind bahwa walaupun kamu belajar online di Indonesia, uang sekolahnya sama dengan kamu ketemu face to face. Uang sekolah sama. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Hanya living cost berbeda. Nah, cuman kan kita jadi mikir kan sebagai orang tua, kalau saya online, ya, gue bayarnya sama gitu. Sama aja gitu, nggak ada diskon. Sama, nggak ada. Seharusnya orang nganggap, lah kalau online kan lebih murah dong. Kalau lebih murah 50%, oke lah. Ya, lumayan kan. Tapi kan ini harganya sama. Nah, sehingga tetap orang tua akan memilih face to face. Gitu, karena ke zaman dulu nanti ada beberapa poin yang bisa kita lihat bahwa perbedaannya ada juga di sana nanti. Menarik. Nah, sebenarnya kita ngomongin budget ya. Kalau bisa dikasih gambaran mungkin ke Sobat L, budget kalau kita lakukan online itu, online artinya kan kitanya di Jakarta nih. Soal luar negeri, nah itu kira-kira berapa? Tapi kalau kita offline dengan hybrid, ya which tergantung sekolah kan. Mereka kalau mau hybrid atau full ya full. Tapi istilahnya kan tetap kamu harus datang ke sana anaknya kan. Nah itu berapa? Sama kalau misalnya kita pathway. Tapi kalau aku rasa pathway nggak terlalu inilah ya. Kita lebih bahas online sama hybrid aja deh. Ya itu kira-kira berapa sih biayanya yang mereka harus siapin? Jadi kembali lagi kepada negara yang dituju nih ya. Ada memang uang sekolah yang lebih murah, ada juga karena misalnya living cost yang lebih murah. Contoh misalnya, kita tinggal di Jakarta tentu lebih mahal daripada kalau kita tinggal misalnya di Bogor, atau kita tinggal di Semarang gitu kan. Nah, depend on living cost itu depend on the city yang kita pilih gitu. Nah, tapi kalau sama dengan universitas juga demikian. Jadi ada perbedaan. Tapi kalau ditanya roughly kira-kira berapa, antara berapa,
Itu jadi biasa gini, kita tuh lihat kalau misalnya hanya uang sekolah, itu kurang lebih 1 tahun antara 300 sampai 3 Yang terendahnya tuh 300 jutaan. Terendah mungkin sekitar 250 juta ada per tahun. Per tahun. Ya. 250 juta per tahun. Per tahun gitu. Nah, bisa sampai 400 juta per tahun. per tahun. Tergantung negaranya. Tergantung negara dan tergantung subjeknya. Oke. Fakultas yang diambil. Contoh kalau diambil engineering ya lebih mahal daripada ambil bisnis gitu kan. Desain mungkin lebih mahal daripada ini gitu. Jadi tergantung dari itu. Tapi kalau dilihat bahwa berapa sih kira-kira gitu ya. Kita lihat kalau tuition fee saja, anggap aja kalau kita patokin tengah antara 2,5 sampai 4,5, anggap aja 3,5 itu aman lah ya, kita bicara aman. 3,5 dikali lebih banyak pilihan jadi. Lebih banyak pilihan, betul. Jadi, oh ini saya mau kan, begitu biasa kalau dikasih pilihan kan selalu ngarahnya bisa tambah tinggi kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tuition fee di Australia atau di Amerika, uang sekolahnya saja ya sampai lulus S1 ya kita bicara mungkin sekitar 1 M lah. 1 M paling sedikit lah. Iya, kita Karena kuliah kurang lebih 3 tahun aja sih di sana. Iya, kalau di Australia, New Zealand kan 3 tahun. 3 tahun. Kalau di Amerika kan bisa 4 tahun gitu. Nah, tapi itu di luar dari beasiswa ya. Misalnya kalau dia dapat beasiswa ya mungkin dia bisa lebih murah. Itu bonus. Itu bonus betul, itu bonus. Nah, jadi kalau kita lihat antara 1 M itu untuk dia uang sekolah ya. Jadi, dan kalau living cost, biaya hidup itu kita lihat, let's say, saya pukul rata-rata ya, antara 1.500 USD per bulan. Per bulan, oke. Jadi kalau kita misalnya 20 jutaan. Ya, sekitar 1 tahun ini sekitar 18.000 USD. Jadi sekitar 250 juta setahun. Iyalah, itu paling aman ya. Gitu. Jadi di negara manapun juga living cost-nya tuh nggak beda jauh. Jadi kita tergantung anaknya mau masak sendiri itu masih lagi. Jadi Sobat L, anak-anak perlu dibimbingi dengan anak-anak perlu dibekali dengan kemampuan memasak. Ya, betul untuk ngirit. Betul. Nah, semakin dia bisa melakukan misalnya dia sharing room misalnya, apartemen dia sharing, dia bisa masak, itu cut a lot of cost. Bisa setengahnya tuh. Oh, itu bisa setengahnya betul ya. Nah, dulu kita setengah soalnya. Lu juga tahu dulu juga aliran masak kok aku. Gitu ya? Tapi ada catering juga sih kadang-kadang. Ada catering, ya. Cateringnya orang Indo. Oh gitu ya. Nah, makanya ada yang bilang, oke saya bisa masak tuh saya masakin buat temen bayar saya gitu, jadinya gratis. Ya. Emang harus maksimalkan harus maksimal gitu ya terus. Jadi, nah itu juga sesuatu yang kita lihat at least 1,5 sampai 1,8 lah is saving for the whole kuliah kalau kita nggak mau ada apa-apa gitu. Nah, cuman satu yang kita harus base in mind juga adalah uang yang budget itu bukan berarti bahwa dalam 1 tahun dia harus keluarin itu, tidak. Bertahap. Jadi bayarnya kan per tahun kan? Per tahun atau per 6 bulan juga bisa. Jadi itu juga bagi orang tua juga bisa saving ya. Dari dia manage cash flow-nya atau apanya, dia bisa bayar setiap 6 bulan. Nah, kalau living cost kan bisa per 2 bulan, per bulan, tergantung ya bagaimana orang tua ngirim ke anak aja. Gitu. Kadang-kadang juga kalau mereka langsung kirim 1 tahun juga nggak bagus. Oh ya, karena buat anaknya langsung, wih, aku banyak duit gitu. Apalagi kalau anaknya nggak pernah bisa nabung, habis tuh dalam sekejap. Itu jangan. Gitu. Ada baiknya mungkin tiap bulan kalau perlu dikirimnya dijatah tiap bulan dikirim. Ya udahlah bayar RTGS-nya sedikit, bayar biaya aslinya mahalan dikit. Tapi yang penting anaknya kayak, wih duit udah tinggal dikit, harus hemat, dikirimnya lagi. Iya, tapi kan si anak kan bisa kerja juga kan. Dia kan bisa kerja part time. Jadi kalau saran dari kita sih, ya biasanya kasihlah anak tuh kesempatan untuk dia kerja. Jadi dia juga bisa tahu bahwa susahnya nyari duit, susahnya save the budget, dan dia yang paling penting adalah pengalaman hidup kan. Dia bisa mendapat pengalaman, kalau saya kerja sama orang luar itu seperti apa, international relation-nya juga bagus gitu. Nah, itu saran kita juga sih. Gitu. Nah, berarti kalau tentang finance dari mulai persiapan untuk mereka, maksudnya gini, Sobat L kalau misalnya mau kirim anak luar negeri, untuk uang sekolahnya aja minimal 1 M, ya kan? Nah, biaya hidupnya kalau tengah-tengah ya aku bilang tadi ya kurang lebih another 1 M lagi sebenarnya sampai dia lulus kan. Tapi kalau dia mau hemat bisa nggak? Bisa banget ajarin masak. Jadi mungkin bisa tinggal 500 juta gitu kan. Tapi kalau anaknya rajin banget bisa sambil kerja gitu. Jadi kurang lebih segitu bayangannya ya. Itu aman lah. Jadi istilahnya kalau bagi anaknya juga maksudnya dia nggak usah mikirin tentang ini besok gimana ya, gue uang sekolah bayar gak ya kan gitu ya, dia nggak usah harus pikirin ke sana gitu. Itu berarti kita udah kasih bayangan ke Sobat L juga nih kira-kira apa yang dipersiapkan. Nah,
banyak gak sih kalau orang tua itu yang kalau yang datang ke Kogani nih ya, saya pokoknya anaknya mau perginya ke Amerika, terserahlah jurusannya apa. Ya. Atau sebenarnya pokoknya anak saya mau jadi dokter, terserah deh negaranya apa. Sebenarnya yang mana dulu sih, negara dulu atau jurusan dulu? Oke, itu banyak yang terjadi kesalahan itu dari orang tua kadang-kadang datang adalah oke, saya mau negaranya gitu. Negaranya. Ya. Oh, negaranya dulu. Oke, karena mungkin karena punya teman atau punya saudara, yang penting apa gitu negaranya dulu satu. Yang kedua adalah yang penting atau universitasnya gitu. Udah saya mau universitas ini gitu. Oke, kita dapat itu sering juga dapat seperti itu. Nah, cuman pada waktu kita lakukan konsultasi ke anaknya nih ya, ke anaknya mencari tahu bahwa ternyata mungkin itu nggak sesuai banget gitu. Nah, contoh misalnya kita ambil yang gampang misalnya top university di Indonesia ya, misalnya UI atau ITB, anggap aja UI lah ya gitu. Terus tapi anaknya setelah kita konseling, anaknya ternyata mau ngambil perhotelan misalnya atau mau ngambil gambar. Lah kan kalau gambar kan nggak di sana dong gitu kan, karena yang lebih mungkin ada yang lebih bagus universitas biasa gitu ya. Yang bener arts kan. Nah, jadi itu tapi kan orang tua kadang-kadang bilang enggak, yang penting namanya pokoknya UI. Yang penting UI gitu, yang penting udah keren gitu kan. Nah, it's not that gitu. Nah, jadi kita biasanya kalau orang tua yang terlalu memaksa ke sana, itu akhirnya anaknya tuh whether nilainya tidak bagus karena struggling, atau kedua adalah dia nggak mendapatkan apa yang dia mau gitu. Karena dia begitu dia kuliah, karena yang kuliah kan dia kan, begitu dia kuliah dia wah ternyata yang bagus itu di sini gitu, bukan di yang tempatnya dia. Nah, bisa juga dia jadi down secara mentally dan banyak hal yang terjadi lah ya. Akhirnya dia pindah, belum selesai kuliah dia pindah gitu. Nah, jadi cost lagi. Cost lagi gitu. Jadi biasanya kita do consultation adalah lebih kepada oke, saya udah tahu negaranya, misalnya Anda mau ke sana karena punya saudara, teman, fine. Terus kotanya juga saya mau kota ini, fine. Tapi kan university banyak nih gitu. Nah, yang kita lakukan adalah lebih kepada konseling dulu ke anaknya gitu. Anaknya ini kemana sebenarnya? Iya, kamu kuatnya kemana gitu. Saya selalu suka kasih contoh begini, saya bilang, kalau anaknya itu misalnya suka dia misalnya suka main game gitu kan. Wah, kan kalau dia main game nggak tahu waktu dong. Ya kan bisa 2 jam, 3 jam. Cepat banget nih gitu. Udah lewat 1 jam, 2 jam, 3. Tapi kalau misalnya suruh dia masak di mana dia nggak suka masak. Ya, kamu kasih dia 10 menit aja, dia bilang, aduh ini udah kayak 4 jam. Dia kan males, aduh udah pasti terjadi kan. Nah, itu sama dengan kita belajar gitu. Dimana saat kalau kita belajar sesuatu yang kita suka atau kita enjoy, itu pasti kita akan nggak kerasa ya gitu. Nah, segala sesuatu akan belajar lebih cepat. Hasilnya juga maksimal. Hasilnya jauh lebih bagus daripada kamu masuk setengah terpaksa begitu masuk, ya elah ini kayaknya gua nggak bisa. Dan akhirnya yang terjadi adalah ya akhirnya whether dia ngebohong ke orang tua bahwa oh ya saya terusin atau ya begitu hasil keluar jeblok semua. Pun salah lagi, dimarahin lagi kan, fail gitu kan. Dan kasihannya ke anaknya yang akhirnya dia kuliahnya juga tidak benar, akhirnya juga dia juga merasa bersalah, mungkin uangnya orang tua udah keluar duit tapi nggak enak hati gitu. Jadi yang kita lakukan adalah jangan dipaksa lah gitu. Cari tahu dulu anaknya mau kemana, jurusannya sudah ada clear. Nah, setelah itu baru kita masuk ke kotanya, sesuai dengan universitasnya, sesuai dengan budget orang tua gitu. I see. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin pandemik nih ya, menurut Kogani ke depan itu ada nggak sih jurusan-jurusan favorit yang mulai shifting? Misalnya dulunya accounting gitu. Kayak saya kan dulu lulusan accounting di Australia kan. Itu kalau nge-apply PR gampang, lebih gampang. Karena secara poin itu lebih tinggi nilainya. Pada saat itu, ya kan. Terus nurse, saya juga tahu dulu kan poinnya juga tinggi tuh. Kalau mau nge-apply PR juga lebih gampang. Tapi kalau misalnya kita nggak ngomong PR apa nggak PR ya, sekarang ngomong cerita untuk masa depan lah. Kan sekarang banyak banget robot lah, metaverse lah, NFT lah, and everything itu kan tentang IT, teknologi dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut pandangan Kogani, ke depan tuh sebenarnya lebih ke jurusan-jurusan apa sih? Atau mungkin profesi apa yang masih kosong? Dan ada opportunity gitu loh. Betul. Iya. Terus itu di negara mana biasanya? Gitu, ini banyak juga pertanyaan dari orang tua seperti itu. Biar nggak salah jurusan katanya kan. Betul. Nah,
ini kembali lagi kalau dari kita kalau dilihat bahwa mana sih yang lebih populer ke depan? Istilah kerjanya yang bagus nih, gajinya gede, kan semuanya begitu dong ya. Kan? Return investment kan orang tua itu. ROI. Nah, cuman kalau saya lebih kepada gini, setiap program yang diambil, setiap subjek atau fakultas yang diambil, itu pasti mempunyai kekuatan masing-masing in the future. Setuju. Gitu. Nah, karena kita juga harus make sure perspektifnya kita nih, terutama orang tua ya. Jangan karena kita bicara, oh semua ke depan robot nih. So talking about the computer science, semua orang jadi begitu semua. Betul. Anaknya yang sukanya di arts, seni, komputer science saja gitu kan. Ya kan kasihan juga kan. Art pakai komputer. Betul. Akhirnya orang tua cocok-cocokin. Nah, lu kan pakai gini kan. But it's not that gitu. Bagi kita adalah setiap dari fakultas yang sekarang universitas ada, itu mereka juga sudah research that ngikutin perkembangan perkembangan in the next 10-20 years itu masih available. Masih available, masih relevan. Cuman cara penggunaannya waktu dia belajarnya yang berbeda. Contoh misalnya, dulu waktu kita kuliah, misalnya kalau kita belajar marketing, ya marketing aja. Atau kita belajar desain, ya desain aja kan, kita fokus ya. Sekarang itu udah nggak demikian. Jadi waktu di tahun kedua universitas, itu kita mengerjakan project nih. Projectnya kita bukan sesama orang desain, bukan. Jadi projectnya kita adalah campur lintas jurusan. Antar jurusan. Jadi Anda bisa dari engineering, Anda bisa dari science, Anda bisa dari business, Anda bisa dari music, whatever arts, itu digabungin to do one project. Contoh misalnya, mereka create, contoh kita bicara soal Apple ya. Apple itu dia tidak hanya bicara soal teknologi. Orang IT doang gitu. Orang enggak, tapi dia bukan bicara soal software saja. Dia bicara soal hardware. Kita lihat ini bagus banget ya hardware. Tapi bukan hanya itu, dia juga bicara soal artistiknya. Desain. Desainnya keren banget ya. Future banget nih, futuristic desainnya betul. gitu kan. Dan lalu sound. Nah, itu semua bisa terjadi karena ada collaboration on all these things happen. If you create robot nggak bisa pintar sendiri ya? Nggak bisa. Ke depan itu nggak bisa. That's why you need teamwork. Lebih ke teamwork. Nah, relationship itu perlu dibangun. Nah, itu pendidikan kita yang berbeda dari dulu kita belajar sama sekarang. Beda itu yang terjadi. banget dari zaman saya. Beda kan? Beda tuh. Padahal aku masih muda loh. Betul kan? Padahal masih muda loh saya. Bayangkan kita bicara orang bisnis kan, kita selalu ngomongnya bisnis ya. Masuk tuh orang engineering. Ya orangnya kaku kan? Biasanya begitu, biasanya kan gitu misalnya. Atau orang science yang pikirannya secara sistematis. Orang marketing kan bahasanya bahasa chemical semua. Beda-beda kan gitu. Nah, cuman the whole thing yang dengan kombinasi seperti itu, itulah yang sekarang perusahaan cari. Gitu. Karena jadi kuncinya adalah gini. Dari semua universitas yang dia belajar, fakultas apapun yang dia belajar, paling penting adalah mereka membutuhkan orang yang critical thinking. So, you are talking about the future-nya. Itu bukan lebih kepada jurusan mana nih. Mana aja terserah deh. Sebenarnya masih nggak salah-salah banget lah ya. Nggak salah, karena itu punya kekuatan masing-masing. Desain tetap akan ada. Gitu. Psikologi tetap akan ada. Kayaknya makin banyak dibutuhin. Betul, psikologi itu karena banyak orang stres. Karena di rumah terus, jarang keluar. Betul. Contoh, psikologi aja bisa, psikologi ya, kita bicara soal psikologi, itu bisa spesifiknya bisa lebih dari 40 major. Wah, banyak banget. Psikologi doang. Jadi bisa bayangkan, makanya kadang-kadang ada orang tua atau anak bilang, yaudah nggak apa-apa, ambil ini aja gitu, gampang kok. No. 40 sih banyak. 40 psikologi doang loh. Saya belum bicara engineering, belum saya bicara bisnis. Bisnis punya major itu lebih dari 120. Bisa bayangkan bisnis marketing satu, ya kan manajemen bisa bayar 100. Accounting, finance, aktuaria gitu kan. Sekarang audit ada namanya forensic accounting. Ya kan itu yang auditor whatever. It's a lot of program. Nah, bisa bayangkan dari setiap dari major itu membutuhkan karakter yang berbeda-beda dari si anak. Jadi maksud saya adalah gini, tadi yang Liz bilang itu penting. Dari masa muda, dari SMP, itu paling bagus lah. Untuk jurusan ya. SMP paling bagus ya? Paling bagus. Berarti aku belum telat. Belum telat, karena aku SMP. SMP kan, ini kayaknya undang saya untuk ke sana juga nih. Ada terselubung. Kali kalau dari sekarang udah diskon. Diskonnya betul. Mulai di-plan dulu kan, mana nih scholarship kan gitu. Bayar dulu boleh Bayar dulu. Nah, itu udah mulai dicari tahu. Jadi semakin, karena ke depan, dulu kan mungkin waktu kita kuliah,
kayak sekarang orang bilang MBA. MBA itu kan masuk Business Administration secara keseluruhan. Yeah. Belajar 20% finance, 20% marketing, dikit-dikit kan. Oke. Tapi kalau ke depan itu semakin spesifik, semakin better. Oke. Bukan semakin general. Enggak. Karena Jadi tadi pilihannya banyak banget. Banget. Makanya si perusahaan-perusahaan yang besar itu mereka suka adalah use spesifik. Dengan adanya spesifik, jadi mencari orang yang sesuai gitu. Rather than tahunya cuma garis besar, masukin project juga nggak bisa. Nanggung jadinya. Banget gitu. Kalau dulu kan kalau tahu banyak aman. Iya, general kan. Lu mau aja, gua bisa gitu ya. Salah. Kita supermarket. Kalau sekarang ilmu lu nanggung. Betul. Aduh, Iya kan? mau masukin sini juga. Aduh, lu mesti belajar lagi kurang kan. jago. Iya. Jadi sekarang ke depan itu akan semakin spesifik. Nah, makanya kenapa major semakin dalam, semakin banyak. Karena itu tujuannya adalah make people more specific dan itulah yang dicari sama industri. Major besarnya mungkin nggak salah pilih. Misalnya mau accounting, oke, tetap masih laku nih. Cuman accounting lu yang mana? Gitu kan? Yang mana nih accountingnya? Bisa bayangkan forensic accounting lebih dalam lagi kan? Audit for accounting kayak gitu. Ya, banyak banget gitu. Jadi itu yang kita, makanya kenapa kita butuh waktu. Kalau dari SMA, SMP, kan perkembangan anak juga orang tua yang tahu. Kalau misalnya kamu tahu, oh anakmu berkembangnya seperti apa. Anak aku kayak mau jadi YouTuber deh. Influencer, YouTuber. Kayaknya dia mesti berdiri di samping deh. Saya lagi mau nanya nih, kira-kira kemana ini jurusannya? Oh itu banyak. Itu. Kalau orang tuanya galau tuh gimana? Oh itu selalu terjadi. Karena anak zaman sekarang kan udah yang agak-agak beda sama kita kan. Betul. Dulu kan kita nggak terlalu banyak pilihan. Paling accounting, marketing, IT, udah gitu kan. Dokter lah ya, mungkin lawyer. Kalau sekarang, beda banget. Ini anak demen ini, tapi demen ini juga. Tapi ini nggak mau, itu nggak mau. Dan mereka kalau udah nggak mau tuh nggak maunya kencang banget lagi. Betul. Nggak mau gitu. Nggak bisa diomongin juga kadang kan. Kurang bisa lah gitu. Nah jadi kayak untuk anak-anak yang ke depan kayak misalnya banyak influencer atau YouTuber itu sebenarnya mereka bikin jurusan lagi sendiri nggak sih? Atau marketing apa gitu kali? Itu ada. Mulai ada nggak sih? Ada. Itu sekarang gitu? lebih masuk ke digital marketing. Ya jatuhnya. Jadi program kalau kita bicara soal secara fakultas besar apa dia punya itu jurusannya marketing digital. tuh. Tapi digital marketing. Nanti digital marketing itu nanti banyak di dalamnya. You bicara soal social media, promotion, IG segala macam itu. Dan itu kayak sekarang makin banyak yang nyari kayaknya. Banyak. Itu lagi growing market. Itu the growing yang paling lumayan grow itu ya. Sama ya IT itu tetap naik juga kan. Kalau bicara soal program yang mana gitu, ya tentu kayak computer science itu udah bagus lah. Ya, finance, kalau finance mungkin lebih kepada analitik. Duit nggak mungkin enggak lah ya, kalau mau masuk ke sana ya. Iya. Accounting akan dilihat selalu ada. Ya, terus kemudian tentu kalau nursing, kalau suka yang ke science nursing kayak kalau misalnya masuk ke bioteknologi, kalau dia suka sciences, bikin vaksin. Ya, itu bagus banget ke depan. Bikin vaksin. Karena kan sekarang udah punya kena virus ini sekarang keluar anaknya lagi nih satu lagi apa gitu. Apa tuh corona? Apa tuh Deltacron. Aduh pusing. So it's going to be there all the time gitu dan makanya kayak biotech itu segala macam sangat. Nah contoh misalnya dulu kita bicara soal food technology. Iya, food tech. Food technology kan berarti kan kita fokus kepada food kan ya. Only. Nah tapi sekarang keluar program yang baru yang namanya biotechnology. Itu lebih spesifik di university sekarang banyak yang lakukan itu. Food tech-nya malah hilang. Oh iya? Iya, food tech-nya mulai hilang, diganti dengan namanya biotech. Nah, atau lebih ke ini nggak? Bio di sini lebih kayak bukan herbal ya, apa ya natural gitu nggak sih? Betul. Karena pemilihan natural. Natural. Jadi ya dari natural yang ada itu mereka create with the technology ya dan pengolahan atau apa dengan teknologi. Shampoo misalnya itu mungkin semua diaduk. bikin betul. Gitu kan. Betul. Nah, mungkin makanan jadinya ke bio karena mungkin makanan juga di-create jadinya. Di-create jadi baru lagi nggak tahu apa gitu. Contoh kemarin ada di salah satu university di Amerika itu biotech-nya ya, dia create dari plantation. Jadi kayak misalnya minyak sawit gitu. Dia dari minyak sawit itu diolah sama dia dengan menggunakan bioteknologi yang dia create itu bisa jadi pengisi bahan bakar buat pesawat. Oh, Itu kan sesuatu yang berbeda banget kan gitu. Nah, dan ternyata setelah di research minyak itu dipakai untuk pesawat dan pesawatnya bisa terbang. Jadi itu sesuatu yang wow, dari minyak sawit gitu. Maksudnya dari tumbuhan bisa digunakan sampai ke sana. Nah, itu salah satu biotech yang membuat orang wow, segala sesuatu bisa terjadi. Nah, contoh lagi kedua kalau teknologi. Kita bicara soal science. Ini banyak banget sih, tapi salah satu saya ambil penting. Sciences juga gini.
Pernah nggak kita bayangkan bahwa pesawat itu diterbangkan dengan hanya menggunakan, bukan remote, hanya dengan cara pikiran kita? Pakai kacamata dong, jangan-jangan. Bukan yang itu. Enggak ada. Jadi itu semua ada Pikiran. alatnya, cuman ditempel di sini, itu Pakai dari sesuatu gitu. Ya, Jadi pakai kita sesuatu pikir, jadi pakai pakai. sesuatu. Yes. Dan Gitu. itu dia menerbangkan. Jadi memang penerbang bukan yang langsung itu ya, dia menggunakan kayak biasa orang latihan pesawat itu. Simulator. Nah, simulator, tapi dia menggunakan itu dengan berpikirannya dia bisa menerbangkan dan menurunkan. Waduh, itu kalau dia kaget bisa jatuh. Nah, itu pesawat. dia. Jadi tapi itu yang dilihat bahwa ternyata orang-orang cacat pun bisa menerbangkan. Nah, kalau itu fair enough. Jadi, Jadi, jadi ada kesempatan gitu ya. Dia tuh. Jadi I don't know how they make it, but that's a technology gitu. Yeah. Itu sudah terjadi dan there's a lot of research. Nah, bagusnya adalah di university di luar itu they always come up with a lot of something new. Ya, tentu lah karena mungkin budget research-nya juga besar ya dari pemerintah ya. Makanya kita salah satu poin adalah why we want kids kalau memang bisa keluar negeri adalah ya because of that gitu. Oke. Nah, sekarang kita kan kalau ngomong ini mau panjang ya. Panjang, betul. Cerita Kogani juga saya percaya deh banyak banget pasti pengalamannya Betul. kan. Nah, cuman gini dari yang tadi kita ngomong, sebenarnya kan persiapan juga tadi udah ya, pastiin juga jurusannya mau apa, anaknya sukanya apa, paling penting suka dong ya. Betul. Bisa tahu Passionnya anaknya suka di mana, mungkin tes bakat tes itu. psikologi ya, itu tes ngaruh minat nggak sih? bakat, karakter. Tes Oh ya, bakat itu tuh ngaruh setidaknya banget sebagai dasar Oke. untuk kita bisa tahu dia kemana dulu kan. Gitu. Oke. Karena anaknya sendiri nggak tahu, orang tua juga nggak tahu dong dia mau Iya. kemana, kan bingung kan. Anaknya juga galau kadang. Iya, Saya mau apa, ini mau, itu selalu mau, ini galau. mau. Semuanya mau kan, betul. Iya. Jadi kita Kadang-kadang selalu ikut saran. teman juga. Itu selalu Iya, ikut kan? teman atau kalau nggak orang tua bilang, udah lu ambil ini aja karena lu bingung, ya udah lu ambil ini aja gitu kan. Iya. Itu selalu terjadi kesalahan di sana. So please jangan lakukan itu karena kedepannya nanti you will pay a lot of price dengan segala kegagalan dan segala biaya yang sudah dikeluarkan gitu. I see, iya. Berarti kalau misalnya kita kalau mau kirim anak luar negeri nih ya, jangan udah SMA mungkin baru pikir mau kemana. Betul. Agak a bit too late gak sih sebenarnya? It's a bit late. Kalau yang udah terlanjur ya It's apa okay lah boleh ya. buat. Tapi kalau masih ada Do the test. dedeknya, adiknya mungkin bisa di prepare lebih Mulai bagus prepare. ya Betul. kan. Betul. Kalau misalnya di Indonesia sendiri kan ada internasional, ada non internasional. Terus sekarang kan juga banyak yang anak-anak juga, bahasa Inggrisnya nggak usah ditanya deh. Bagus-bagus. Udah malah bahasa Indonesianya belepotan, ya Betul, kan? ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita kirim anak ke luar negeri, bahasa udah nggak jadi masalah ya. Ya. Karena kebanyakan anak yang zaman now itu udah pasti standar luar negeri. Iya, Ya. betul. Cuman pertimbangannya adalah waktu mereka udah ke luar negeri biasanya udah nggak mau pulang. Itu dia tuh. Itu tuh mama Challenging papanya orang tuh tua gimana ya? tuh ya? Iya. Biasanya ini anak mau disuruh pulang nerusin usaha kenapa jadi kecantol? Betul. Banyak nggak sih yang kayak gitu udah pergi ke luar negeri terus orang tuanya punya bisnis banyak banget dan berharap anaknya ke luar negeri tuh ya pulang kerja sama papa mamanya Betul. bantu. Yang ada ngilang. Iya, betul. Itu banyak gak tuh yang kayak gitu kasus-kasus gitu biasanya? Itu banyak. Jadi biasanya kita do counseling juga ke orang tua. Oke. Kita- Ikhlas nggak nih? Kita harus kasih pengertian juga ke orang tua. Gini, pada waktu mereka kuliah keluar, kalau bisa memang biarlah mereka setelah kuliah selesai ya kan. Biasa habis kuliah selesai kamu harus pulang. Iya. Soalnya ada juga orang tua yang bilang, lu tanda tangan. Mau pergi tanda tangan dulu. Iya betul, lu tanda tangan. Habis selesai Harus lu balik. pulang. Iya, lu tanda tangan lu. Approve kalau nggak berangkat. Itu ada. Ya, itu Oke. jadi saking Itu ngaruh nggak tuh surat itu? ya, you know, at the end of the day tergantung Oke. masa-masa. Nah, tapi saking ekstrimnya itu sampai terjadi. Ya tentu ada juga yang bilang, oke habis itu kamu pulang ya, asal secara verbal gitu juga ada. Nah, jadi yang saya biasa kita do the consultation pada orang tua biasanya ada bilang gini, dia kuliah keluar, Oke. begitu dia keluar keluar, kalau bisa dia experience dulu gitu. Oke, kerja dulu 2 deh. tahun lah setahun, di 2 sana, tahun. dia pengalaman, dia belajar pengalaman di sana. Nah, tentu setelah itu, waktu dia pulang ke Indonesia, gini, dia kan sudah belajar di luar dengan cara dia. Iya. Critical thinking-nya pasti Banget. lebih tinggi daripada kalau dia di Indonesia. Karena di Indonesia kan orang tua kan kasih suapin, lu ini udah diajarin kan. Tapi kalau di sana kan dia harus kreativitas, Ambil keputusan sendiri. keputusan untuk Ya. keberhasilan kan. Nah ternyata dia berhasil di luar gitu dengan apa yang dia lakukan. Nah, Keputusan. dia begitu pulang ke Indonesia, banyak orang yang mengalami tantangan karena kan
sometimes it's a family business atau dia Udah ada aturannya ada di aturan family and under business very itu strong sendiri. control Iya. kan, Iya, oke. gitu. So sometimes makanya ada juga boleh bilang banyak juga, walaupun anaknya pulang karena udah Iya, dia bikin karena memang janji, udah ada tahtanya dipersiapkan gitu Ah. kan. dia juga tetap kadang-kadang I do my own business gitu. Ya, tetap masih mau yang lain juga yang dia suka. Ya, yang Buka dia kafe, restoran biasanya. Nah, betul. Biasanya. Dia nggak mau terusin karena orang tua. Nah, tapi itu adjustment. Menurut saya is okay. Dia pulang, dia setting the own business, dia run. Tapi kan setidaknya dia di Indonesia, dia mulai bisa adjust kembali karena nggak gampang. Waktu dia berangkat ke luar negeri, dia adjust dengan living yang di luar. Iya. Living cara culture yang sesuatu yang berbeda. Sedikit banyak dia udah terbentuk. Udah juga terbentuk. sebenarnya. Iya, dan dia udah terbentuk di luar terus sekarang dibawa pulang. Iya. Culture-nya beda lagi. Beda lagi. Nah, jadi walaupun dia orang Indonesia dan anak Anda atau itu, tapi dia karena sudah terbentuk di sana, dia butuh waktu juga untuk adjust kan. Iya. So give them a time gitu. Like 1 or 2 years ya. Untuk trial dan error. Iyalah, oke lah, they make mistake whatever, let them be gitu. Nah, jangan dimarah-marahin terus Iya. gimana. Akhir tentulah dia, gua ngapain di sini, gua terbang balik Iya. lagi gitu. Jadi a lot of things yang selama kita orang tua bisa lakukan itu, dan usually they will continue to stay. Dan bisnisnya mungkin dia bisa akan continue gitu. Oke. Karena mindset yang tadi dikatakan Liz katakan benar, karena mindsetnya sudah terbentuk gitu. Jadi perlu waktu lah untuk membentuk kembali gitu. Oke. Nah, jadi pesan untuk Sobat L, Ya. mungkin sekarang yang banyak yang kayak saya juga gitu ya, mungkin yang anaknya masih SD bahkan. Mungkin Ya. ada juga mungkin yang baru TK, SD, SMP kan Sobat L soalnya luas ya, Ya. penontonnya. Jadi ada pesan-pesan apa kok Gani untuk para, kita bilangnya Sobat L. Oh, Sobat Para L ya? Sobat Oke. L, ya. Oke. Mungkin ini yang nonton adalah si omah dari cucu tersebut, Sobat L. atau si mama, atau si papa, Oh, iya, si atau si opah gitu kan, nonton gitu. Atau mungkin anaknya sendiri juga nonton. Ya. Kira-kira ada pesan apa Terima yang kasih, pengen Dr. Liz. disampaikan? Untuk Sobat L, jadi sebenarnya gini, kembali lagi kalau tadi dari saya adalah please don't push the kids gitu. Maksudnya kalau cari tahu dulu gitu. Maksudnya anaknya tuh maunya apa sih gitu kan. Dia lebih sukanya kemana gitu. Jurusan apa yang dia suka gitu. Nah, secara kita cari tahu, dia udah tahu gimana, baru istilahnya kita membimbing. Jangan dilepas gitu, tetap membimbing bahwa oke, bener nggak ini, karena kan anak kecil itu masih nggak stabil ya. Jadi dibimbing dan dicari tahu bener nggak di sana. Nah, setelah itu baru sambil orang tua prepare the finance gitu. Oke. Bahwa PR mami papinya PR tuh. orang tua ya. nih, oke, ini saving atau whatever you call that ya, saving untuk supaya persiapan dia bisa berangkat ke sana. Nah, selama masa pertumbuhan juga, nah karena anak itu pasti ada secara psikologi juga akan terjadi perubahan. Hari ini mungkin dia suka seni ini, tapi Ya, besok mungkin udah berubah nggak lagi. berubah kan. Nah, jadi dilihat perubahannya seberapa jauh. Nah, nanti setelah dia semakin dekat SM, kalau dari SMP sudah diperhatiin, nanti Ya. SMA-nya kita sudah lumayan terbentuk nih. Oh, misalnya dengan karakter anaknya, punya karakter seperti ini, berarti cocoknya dengan pendidikan seperti ini, Oke. karirnya ini, kerjanya Oke. seperti ini gitu. Contoh misalnya, kalau saya kan orangnya nggak bisa diem. Iya, Contoh misalnya, kelihatan banget. kelihatan ya. Disuruh stop, jangan ngomong, gitu masih ngomong kan. Kita 11-12 sebenarnya. Nah, terus cuma saya bingung kamu bisa jadi accounting anyway. Kalau saya disuruh accounting kan harus duduk Iya. ngerjain gitu. Wah, saya stres. Pasti walaupun Kan ada gerak kok, yang gerak tangannya. mulut, saya butuh mulut. Nah, akhirnya akhirnya akan terjadi kegagalan dalam karir saya. Kalau if I continue to do accounting, walaupun dulu saya pernah mau masuk karena gaji paling gede kan. Orang bilang, Lumayan. accounting gaji lumayan kan daripada lu marketing, aduh sales kecil kan gitu. But then after that, begitu ngalamin berapa bulan, I give up. Karena di Jadi situ sempat tuh ya, belajar pernah accounting. sempat. But then I give up lah, simple aja. Nah, itu juga sama. Jadi kalau dari kecil udah diperhatikan, please perhatikan dia growing. Setelah itu baru kita bilang, oke, ini anak saya kelihatannya suka dia seperti ini. Baru kita ngarahin dia kemana. Oke. Universitas mana, program mana yang sesuai dengan budget orang tua. Kita berangkat. Nah, itu satu. Yang kedua adalah, kalau dari saya, kalau ditanya, bukan karena saya mau jualan luar negeri Iya. ya, tapi berdasarkan pengalaman dari kita udah counseling more than 28,000 student from since we start 28,000 student we do. Nah, dari berbagai negara kita doing. Nah, yang kita temukan adalah kalau dia kuliah ke luar negeri, kemana aja lah, mau Singapura kayak Malaysia kayak, yang penting kalau dia bisa keluar dari comfort zone-nya dia, biasanya yang terjadi adalah tentu pertama adalah mindset anak akan berubah.
Oke. Karena biasanya kalau dia di Indonesia kan everybody helping. Yeah. Gue punya saudara, orang tua yang misalnya gue. Tapi karena misalnya dia di luar, everything harus mandiri ya. Jadi mau nggak mau dia harus. Jadi mindsetnya pasti berubah. Nah, yang kedua adalah dia akan dapat international network. Oke. Yang saya tanyakan. International network. International network. Pertanyaan saya gini. Kalau saya nggak jelekin Indonesia. Indonesia kurikulum juga bagus. Akademinya juga bagus ya. Maksudnya saya begini. Cuman ada hal yang agak kekurangan adalah international network juga yang tidak ada. Pertanyaan saya, kalau di satu universitas luar, contoh Australia, Amerika, atau itu dalam satu kelas kamu bisa berteman dengan lebih dari 40 nationalities. Negara yang berbeda. Gitu. Bisa bayangkan bahwa temanmu itu bermacam-macam kan? Gitu. Nah, kalau kita di Indonesia kan ya Indonesia gitu. Kecuali masuk international school. Tapi tetap masih sama, nggak terlalu banyak. Pulang gitu. ke rumahnya sama saja gitu kan. Punya aturan rumah juga. Aturan rumah gitu, dan temennya itu aja gitu. Nah, jadi tapi dengan ada international network, kita banyak temu student-student yang lakukan itu. At the end of the day, karirnya sama bisnisnya itu expand-nya luar biasa. Ya. Karena dia bisa... Di mana-mana teman soalnya. Iya, dia bisa ke China, dia bisa ke Hong Kong, dia bisa ke Afrika. A lot of network yang dia punya. Nah, itu yang kedua. Nah, ketiga adalah, of course, critical thinking. Ya. Itu yang sangat bagus. Ke depan itu dibutuhkan adalah critical thinking. Yang maybe yang kemarin adalah lebih kepada communication. Karena communication kita kan pasti language dong, language ini. Nah, bisa bayangkan kadang-kadang ini masih ada nih orang Indonesia ketemu sama orang bule. Kalau kita komunikasi, kita merasa, aduh, gua kok kayaknya, secara ini ya mental itu kayaknya dia better than me, which is not that gitu. Nah, nggak true. That is rubbish lah basic. Jadi yang kita tahu adalah begitu kita di luar, kan everybody is equal. Karena saya menganggap kita equal, jadi saya punya berani untuk bersuara, gitu. Kalau kita ketemu, itu yang sesuatu yang perlu kita belajar. Karena when we go to career nanti, kita kerja, kita perlu yang perusahaan melihat itu gitu, bahwa lu critical thinking-nya di mana, lu pernah bersuara, lu bersuara nggak gitu, and you fight what is right istilahnya gitu. Nah, jadi hal itu banyak dipelajarin waktu anaknya kuliah keluar. Karena memang di set demikian ya gitu. Nah, di Indonesia kekurangannya masih di situlah biasanya. I see. Oke, Sobat L, jadi kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tulis di chat berikut bawah ini. Kalian bisa bertanya di situ, nanti dari tim Fortress Education juga akan bantu menjawab. Atau kalau kalian kepengen kontak mereka langsung, silahkan. Kalian bisa kontak mereka di Fortress ID, Instagram mereka. Saya juga ada tulis di description di bawah ini. Oke, sekian pembahasan Showlist di minggu ini. Sampai jumpa di Showlist minggu depan.